Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para pecinta sahabat silat dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kami Kampung Silat Jampang hadir kembali untuk melakukan diskusi edukasi terkait dengan dunia persilatan. Nah, hari ini tamu kita adalah rombongan dari IKSPI Kerasakti. Alhamdulillah sudah hadir jauh-jauh ini dari Cibinong ya. Lumayan jauh, berapa jam nih Kang Iyun ke sini? 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Saya juga pernah ke sana, lumayan memang. Nah, alhamdulillah hari ini bertiga hadir. Saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ini adalah Kang Yuyun Harun Al-Rasyid sebagai pembina di Ranting Cibinong. Ya, kemudian yang kedua ini ada pendekar putri ya, Sri Kandi Diajeng Lintang ya sebagai pelatih yang ada di sana ya di Cibinong ya. Kemudian Mas Rahman Afandi ya. Betul ya, Mas Rahman Afandi ini sebagai ketua ranting di Cibinong. Alhamdulillah mereka jauh-jauh ke sini dan saya ucapkan sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya ya. Kalau di IKSPI Kerasakti kan pakai gini ya, jinsu ya. Ya, jinsu secara khasnya ya. Dan ini bentuk penghormatan yang ada di IKSPI Kerasakti. Nah, hari ini kita akan diskusi sesuatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu temanya terkait dengan adakah ya pukulan atau jurus yang mematikan di dalam perguruan silat gitu bahasanya. Nah, ini bahasanya kok pakai mematikan gitu ya. Karena sebenarnya kita ingin mengangkat apakah memang benar di dalam silat itu ada sesuatu yang dahsyat. Ya, bukan hanya sekedar orang mengatakan silat itu hanya sekedar tari-tarian, sekedar indah-indahan, tidak cocok ikut dalam pertarungan, tidak bisa digunakan untuk pertandingan atau pertarungan yang secara real fight gitu ya. Jadi nggak usah belajar silat lah karena nggak akan menghasilkan sesuatu yang powerful gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba mengangkat ya terkait dengan itu. Sebenarnya kita undang 2 pembicara hari ini dari KSPI Kerasakti dan satu lagi dari perguruan Matahati. Cuma yang dari Matahati ini Pak Tono berhalangan sehingga yang kita tampilkan tetap dari KSPI Kerasakti. Nah, kita ingin mendapatkan gambaran-gambaran di KSPI Kerasakti terkait dengan masalah ini. Dan sebelumnya mungkin silakan diperkenalkan profil dari IKSPI Kerasakti dulu ini, Kang Yun dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IKSPI Kerasakti perguruan masih kategori baru sebenarnya Ustaz ya. Karena baru lahir di tanggal 15 Januari 1980 di Madiun. Jawa Timur ya, berarti ya. Jawa Timur. 80 itu berarti sekarang udah hampir berapa tahun ya? 40 tahun ya? Iya sekitar gitu. Ya, kan sekarang 2002, sekarang kan 2000 ya. Iya benar 40 tahun. 40 tahun. Nah, awalnya itu bernama hanya IKSPI saja. IKSPI. Adapun untuk Kerasakti karena emang jurus-jurus kami menyerupai jurus-jurus keras dan cenderung ke kumpu, maka masyarakat di sekitar Madiun waktu itu dengan menyebut perguruan kami itu dengan nama Kerasakti. Karena waktu itu sedang booming-boomingnya film kolosal. Iya. Oh, dulu waktu itu kolosal Kerasakti ya. Oh. Baik. Tapi alhamdulillah berkat karunia Allah nama Kerasakti itu membawa dampak yang luar biasa terhadap perguruan. Ya, walaupun namanya Kerasakti, tapi alhamdulillah secara naluriah kami tidak mengikuti sifat-sifat hewan seperti itu. Iya. Karena Kerasakti sendiri menganut kebanyakan adab. Semakin berisi akan semakin merunduk. Seperti ilmu padi. Baik. Ya, alhamdulillah sampai detik ini, sampai masuk ke Bogor sekitar tahun 80-an. Karena di Bogor waktu itu saya kurang tahu persis tahunnya. Karena waktu itu ketua cabangnya Mas Bayu. Masih aktif ya beliau?
Alhamdulillah sekarang sudah menghadap ke Sang Holik. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ya, baik. Ketua cabang pertama Mas Bayu. Itu pertama di Universitas Nusa Bangsa. Nusa Bangsa. Oh ya. Jadi sempat vakum, sempat tertidur beberapa tahun di Bogor. Dan kita bangkitkan kembali di tahun 2009 di Cibinong. Oh, 2009 itu baru diaktifkan lagi ya, setelah cukup lama dari vakum tadi. Kita tertidur pulas. Akhirnya kita bangkitkan kembali di tahun Kurang kopi berarti ya, tertidur. Kurang kopi kalau tertidur pulas. Kemungkinan seperti itu tadi. Alhamdulillah kopinya sudah ketemu di 2009. Cocok ya. Bukan kopi liong tapi ya. Kopi liong terus orang Bogor. Iya, iya. Nah, ini saya dengar kan pertumbuhan Kerasakti ini kan cukup masif ya di seluruh Indonesia, sepertinya ada ya. Padahal hitungannya kan tadi masih sekitar 40 tahun ya, tahun 80 ya. Ini kan pertumbuhannya cukup cepat ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ini pertumbuhan cepat di banyak tempat ini kira-kira untuk Kerasakti ini? Ya mungkin salah satunya karena kita menganut ilmu padi tadi. Oh. Karena bukan ilmu buah ya, kalau Kerasakti itu kan biasa makan buah. Kayaknya ilmu padi juga. Karena kebiasaan hewan itu kan kera itu kebiasaannya makan buah. Tapi alhamdulillah untuk warga dan pendekar Kerasakti tetap kita mengedepankan adab, yaitu ilmu padi. Oh, ilmu padi tadi ya. Kebanyakan perguruan pencaksilat di Indonesia itu memakai itu. Baik, jadi memang adab ini sesuatu yang melekat ya di Kerasakti maupun di perguruan-perguruan silat secara umum ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kalau keilmuan dari Kerasakti ini kan tadi ada kungfunya ya. Ada kungfu, kemudian di situ ada ilmu-ilmu kebatinannya ya yang dari Banten ya kalau saya ya, misalnya seperti itu. Nah, ini boleh dijelaskan nggak kira-kira sedikit terkait dengan keilmuan Kerasakti tadi sehingga bisa menghasilkan pendekar-pendekar yang tentu tadi beradab ya, yang berakhlak tadi ya. Kemudian juga pendekar-pendekar yang mumpuni itu tadi kira-kira. Ya, untuk selama ini kita melaksanakan seperti halnya pencaksilat seperti biasa tadi. Tidak ada yang lebih istimewa. Hanya saja di sini ada penanaman secara moral kepada para pendekar terutama dan pada warganya. Karena emang untuk memajukan pencaksilat itu bukan hanya sekedar kemauan, bukan hanya sekedar bakat, tapi yang jelas minat. Minat ya, bakat dan minat ya, itu satu yang harus bersama ya. Ya, kalau di saat kita punya minat walaupun tidak punya bakat, insya Allah semuanya akan berkembang. Betul, betul. Inilah yang sudah ditanamkan sama pelatih-pelatih kami tentang minat itu, bagaimana menanamkan jiwa ke-IKS-an pada hati kami. Karena pada prinsipnya warga IKS bisa patah tangannya, bisa patah kakinya, tapi tidak akan pernah bisa dipatahkan selama ke-IKS-annya tidak patah. Oh, baik. Jadi memang manusiawi ya namanya, orang latihan, bertarung dan segala macam pasti ada bisa cedera, bisa patah kaki, patah dan ya kalau mudah-mudahan walaupun tidak sampai patah, tapi masih bisa dipatahkan. Artinya bukan mempunyai kemampuan malaikat yang tidak bisa dikalahkan. Ya, tapi memang jiwanya tadi yang tidak bisa dipatahkan. Ya, selama dia masih terus berpegang teguh pada janji-janji yang ada di KSPI Kerasakti gitu ya. Nah, baik, mungkin tadi Kang Rahman atau De Ajeng ada sesuatu yang pengen disampaikan terkait dengan Kerasakti ini. Kan sudah berapa tahun ini belajar, kira-kira sudah mendapatkan apa ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari ya, dan kemudian sudah memberikan manfaat dari sisi kesehatannya, mungkin dari sisi saya tuh dulu kalau belum latihan Kerasakti itu badan lemes misalnya, atau istilahnya gampang sakit, tapi setelah latihan ternyata memiliki kekuatan yang bagus dan seterusnya. Mungkin silakan sambil di anunya Kang, boleh gantian. Oh iya, biar terekam dengan baik. Pegang aja, nggak apa-apa. Nah, biar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Afandi, Ketua Ranting Cibinong IKSP Kerasakti. Semasa saya ikut perguruan IKSP Kerasakti dari awalnya saya itu tidak tertarik kepada pencaksilat. Kalau saya lihat pencaksilat kayaknya seperti ini aja, gitu-gitu aja. Ternyata pas saya terjun masuk ke dunia pencaksilat, pas saya pelajari ternyata banyak sekali manfaatnya. Dari kekeluargaan, saudaraan, sampai yang tadi pembina saya bilang, belajar adab dan etika itu lebih baik. Dan olahraga pencaksilatnya itu yang saya dapat itu yang sangat saya pelajari hampir setiap harinya untuk manfaat diri saya itu adalah pengolahan nafas. Nafas ya. Kalau di perguruan IKSP Kerasakti itu namanya Cikung. Cikung ya. Insya Allah kalau kita belajar Cikung atau pernapasan banyak sekali manfaatnya, seperti tubuh kita yang tadinya lemas atau itulah itu kayak peredaran darahnya itu jalannya akan baik gitu ya. Jadi kalau di Cikung itu targetnya apa? Dari untuk kesehatan saja atau memang juga untuk menghasilkan kekuatan dari Cikung itu tadi? Ya, Semuanya ya. kesehatan juga, kekuatan, semuanya akan didapat. Jadi latihan Cikung itu secara khusus ya. Misalnya kan kalau biasa silat itu kan ada jurus, misalnya gitu ya. Jurus. Nah, Cikung itu sesuatu yang terpisah atau dimasukkan di dalam jurus? Terpisah ya. Jadi misalnya khusus latihan pernapasan Cikung gitu ya. Tapi kalau pas jurus yes terpisah sendiri gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari latihan Cikung tadi perlu proses berapa lama bisa menghasilkan kekuatan tadi kira-kira? Itu prosesnya kalau mau mencapaikan sempurna ya, itu perlu bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Minimal 2 tahun kalau kita latihan rutin lah. Insya Allah dari atas sampai bawah itu Kekuatannya ada ya. Termasuk suka dipukul-pukul gitu ya biasanya Cikung ya. Biasa ya digebuk-gebuk gitu ya. Hanya untuk menguji, Pak. Oh, ada menguji mental saja ya. Kira-kira digebuk itu kendor atau lemes gitu. Atau malah tambah kencang. Gini, untuk Cikung sendiri itu apa, dengan olah napas seperti dengan yang sering kita lakukan Cikung. Agak dekat kan. Nah. Itu manfaatnya memang luar biasa tadi yang disampaikan sama Ketua Ranting. Satu untuk kebugaran. Iya, iya. Terus untuk mental spiritual kita, alhamdulillah. Karena Cikung bukan hanya mengolah napas kalau di IKSP Kerasakti, tapi membangun jaringan tubuh kita untuk lebih baik lagi. Karena asupan darah kita untuk mencapai ke otak itu perlu pompaan angin. Oh, jadi modelnya ambil nafas, kemudian ada proses, gimana proses yang berikutnya? Ya, untuk sistem pernapasan sama aja, tak? Sama. Artinya kita tarik hidung keluar dari mulut. Kemudian ada penyaluran gitu ya. Dengan cara mendesis, karena pada dasarnya ada 2 macam napas yang yang akan dikeluarkan sama manusia, itu panas dan dingin. Gitu. Bahkan dari satu mulut kita bisa keluar 2 macam pernapasan. Panas dan dingin. Berarti kayak energi gitu ya. Yang dihasilkan itu sebuah proses energi. Energi itu panas atau dingin gitu ya. Nah, untuk memisahkan tadi atau mendapatkan yang panas atau yang dingin, apakah ada latihan-latihan khusus, Pak? Sehingga menghasilkan misalnya, orang itu pukulannya panas. Si satunya pukulannya dingin misalnya begitu. Ya, untuk sistem seperti itu kita tidak ada penerapan khusus. Gitu. Kita hanya penyampaian saja bahwa untuk pengeluaran napas dengan cara mendesis atau mengeluarkan udara dingin, itu untuk kebugaran. Kebugaran ya, baik. Untuk kebugaran.
Tapi kalau untuk napas yang kita keluarkan dengan maaf kebalikan. Untuk mendesis itu lebih ke pengobatan. Oh, gitu. pengobatan Tapi untuk udara panas itu untuk lebih kebugaran. Kebugaran. Gitu. Jadi karena emang kekuatan cikung kita di saat kita cikung itu keluar napasnya pasti mendesis. Pasti mendesis kan ya, pelan gitu, mendesis gitu ya. Kan tidak sekaligus karena di situ di saat kita tarik napas pun ada gerakan-gerakan khusus yang memang sudah kita pelajari dengan kekuatan energi pull power. Gitu. Bahkan di saat kita tarik napas dengan kekuatan cikung, kebanyakan di IKS itu langsung dipukul. Oh, jadi tahan langsung dipukul ya, gitu ya? Menguji, itu sebenarnya hanya menguji, bukan untuk menyiksa. Baik. Gitu. Bukan untuk menyiksa, itu hanya untuk menguji sudah seberapa kuat. Gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dari senior-senior kami, itu dipukul bukan hanya pakai tangan, tapi ada yang pakai kaso, balok gitu ya. Karena emang saking sifat manusia itu ada satu pengen dua, sudah dua tambah tiga, gitu kan. Gitu. Jadi saking pengen seberapa jauh sih kekuatan kita, batas kemampuannya gitu ya. Itu artinya kita uji terus. Baik. Karena emang dituntut warga dan pendekar IKS Paikara Sakti dituntut untuk selalu berinovasi. Ya. Tapi dengan tidak meninggalkan marwah IKS Paikara Sakti sendiri. Kreasinya dari sisi apa tadi ya, perlengkapan tadi, misalnya memukul boleh pakai tambah ini. Tapi kalau jurus dia tidak boleh berkreasi. Tetap mengikuti pakem lah ya, pakem yang ada yang disampaikan oleh guru-gurunya gitu. Baik. Nah ini untuk yang di Ajeng nih, untuk perempuan ini, karena jarang-jarang kan perempuan yang jadi pendekar ya. Jadi ini ada pendekar wanita. Kira-kira kalau belajar kerasakti ini ada dampak apa saja untuk perempuan? Kalau tadi apakah juga perempuan dipukul-pukul gitu? Wajahnya kayaknya wajah melankolis gitu ya. Kira-kira gimana deh untuk yang perempuan ini? Untuk yang perempuan jadi lebih kayak kuat gitu. Kuat, karena yang kuat itu bukan cuma laki-laki. Oh gitu ya. Nanti kalau kedua-duanya kuat gimana dong? Kalau laki-laki sama perempuan dua-duanya kuat, berantem nggak kira-kira? Tetap keibuan ya, walaupun kuat tapi tetap keibuan ya. Oh ya, baik. Nah dari sisi wanita apa manfaatnya banyak belajar di Kerasakti ini kira-kira? Khusus untuk wanita kira-kira? Belajar sama kayak tadi pembinaan. Iya, apa kira-kira yang didapat? Sopan santun. Sopan santun. Ngargain yang lebih tua. Ngargain yang lebih tua. Kalau keilmuan yang kebela diriannya kira-kira? Kayak tadi cikung juga bisa. Karena sebelum ikut silat juga punya penyakit paru-paru. Terus semenjak ikut silat juga jadi hilang. Alhamdulillah ya. Terus tolongan Allah melalui latihan tadi, salah satunya dengan nafas tadi ya, nafas cikung tadi ya. Baik. Nah ini kan menunjukkan hasil yang positifnya tadi ya dari sisi kebugaran, kesehatan. Nah harapannya kan juga begitu, semua para pesilat juga sehat gitu ya, asalkan memang berlatih dengan benar, mengikuti dengan tekun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru gitu ya. Nah ini sedikit mengungkap lebih dalam sedikit ini Kang Yuyun atau mungkin Karaman atau siapapun ya. Kalau dalam bela diri itu kan kadang-kadang mohon maaf nih ya, walaupun nanti nggak usah disebutkan namanya. Misalnya kalau baca komik ini masalahnya. Misalnya komik ini kan terkait dengan kungfu ya. Nah, kalau komik itu kan ada pukulan misalnya tapak besi misalnya gitu. Ada pukulan cinmi itu misalnya peremuk tulang misalnya gitu. Terus apalagi ya, pokoknya jurus-jurus andalan begitulah. Kalau di Kerasakti ada nggak jurus andalan walaupun tidak harus disebutkan namanya gitu. Yang mempunyai kemampuan daya tanda petik nih, daya hancur yang luar biasa yang memang hanya dikeluarkan sesekali saja, tidak harus setiap saat dipamerkan misalnya begitu. Saya yakin semua perguruan pencaksilat di Indonesia semua punya jurus pamungkas. Jurus punya pamungkas, baik. Ya salah satunya mungkin ya dari IKS Paikara Sakti. Memang ada beberapa yang memang tidak bisa saya sebutkan jenis jurusnya. Insya Allah untuk jenis jurusnya memang kita ada. Tapi itu lebih kita tekankan
pemakaiannya hanya di waktu-waktu tertentu. Bahkan di waktu-waktu tertentu pun belum tentu itu langsung terpakai. Oh, terpakai. Karena pada dasarnya apa yang sudah diberikan terhadap warga dan pendekar IKSP Kerasakti secara kebatinan maupun secara lahiriahnya kita tidak bisa mempergunakan dalam sisi emosi, Pak. Ya. Betul. Karena Jadi emang semakin para pendekar IKSP Kerasakti ini semakin emosi, itu sebenarnya semakin tidak ada apa-apanya. Gitu. Jadi emang kelebihan-kelebihan itulah yang kita pelajari. Jadi ada pengendalian emosi, pengendalian hawa nafsu tadi ya. Semakin dia tidak terkontrol, maka justru dia bukannya semakin kuat, justru semakin lemah gitu ya. Karena itu tadi kaitannya dengan perkembangan IKSP Kerasakti mungkin. Karena emang semakin menguasai ilmu itu, ternyata gelas ini begitu dia isi air bukannya semakin penuh, tapi semakin kosong. Semakin kosong, baik. Gitu. Nah itulah jiwa IKSP Kerasakti. Alhamdulillah di waktu-waktu tertentu sampai detik ini saya belum pernah mendengar dengan jurus-jurus pamungkas itu gitu, sudah dipergunakan atau belum. Tapi saya yakin di masing-masing pribadi pendekar IKSP Kerasakti itu sudah banyak dipergunakan. Itu dikasihkannya pada tingkat-tingkat apa? Kayak seperti itu, Kang Yuyun? Untuk saat ini, karena emang kita tidak banyak tingkatan di IKSP Kerasakti, hanya 4 gitu. Dan 1 tingkatan itu Dewan Guru, itu yang memang sampai detik ini semenjak meninggalnya guru besar kami, itu belum ada lagi penambahan tingkatan lagi ya. Jadi hanya 1 hitam, kuning, itu untuk kategori siswa ya. Tingkat 1 dan siswa tingkat 1, siswa tingkat 2. Adapun dari kuning itu mencapai ke biru. Itu dengan titel sebagai warga. Dari biru sampai ke merah. Itu titelnya sebagai pendekar ya. Merah sampai merah strip emas ya. Tingkat 3 itu sebagai dewan guru ya. Ya. Baik. Nah ini tadi kan kita terkait dengan keilmuan-keilmuan yang ada di Kerasakti. Sekalian aja saya nanya, ada hal yang lain nggak? Kalau kita lihat itu kan namanya kera gitu kan. Itu kan identik dengan kelincahan-kelincahan. Nah, apakah memang di jurus-jurus Kerasakti itu dituntut semua orangnya lincah? Atau bagaimana? Apakah kelincah itu menjadi bagian wajib di Kerasakti atau hanya sebagai tambahan saja? Ya sebenarnya wajib semua. Wajib ya. Gitu kan. Tapi kan kita juga tidak egois memaksakan kemampuan seseorang. Jadi kalau emang di saat setelah kita ajarkan dan sudah tidak lincah, artinya si pelatih ini sudah dituntut untuk bisa lebih cerdas memahami kemampuan siswanya. Artinya siswa ini bukan untuk kita jadikan sebagai warga, bukan untuk sebagai pengembang dari segala jurus, tapi mungkin lebih ke secara lahiriahnya. Gitu tapi kan, dia tetap ini ya, artinya bisa melanjutkan ya, walaupun dia mempunyai keterbatasan. Artinya di Kerasakti walaupun itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki, tapi kalau ada catatan tertentu dia bisalah tetap melanjutkan, nanti fokus misalnya ke ilmu-ilmu yang lainnya ya, bukan masalah kelincahan-kelincahan tadi. Nah, kalau untuk secara umum melatih kelincahan itu berapa lama? Sehingga kalau bisa kita lihat kan Kerasakti ini bisa salto depan, salto belakang. Mungkin ada kemampuan manjat. Ya alhamdulillah sih, pada dasarnya kita semua kita ajarkan, termasuk jurus-jurus senjata. Tapi kembali lagi ke warga dan pendekarnya untuk lebih mengolah dirinya, gitu. Dan itu yang punya kemampuan itu alhamdulillah sudah banyak untuk sekarang ini, dan itu semua didapatkan memang dari latihan. Dan itu beliau itu secara intensif latihannya, bahkan kalau yang lain seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali, biasanya siswa yang seperti itu yang sudah bisa salto itu
ternyata lebih menuntut ke pelatih Oh, untuk lebih diajarkan. lebih diajarkan lagi. Gitu, bahkan bisa cenderung karena saya untuk kelincahan itu ternyata saya sendiri pernah mengalami si siswa ini lebih sering atau hampir setiap hari datang. Oh, Selalu minta diajarkan. karena dia menikmati itu tadi ya, Iya, latihan-latihan Karena tadi. memang pada dasarnya gini tadi. Semua ilmu yang Allah turunkan itu ada disertai dengan kenikmatannya. Iya, iya, iya. Dan siswa-siswa itu sudah menemukan kenikmatan Kenikmatannya dalam berlatih itu tadi ya, sehingga Gitu. Jadi artinya walaupun itu beban, tapi alhamdulillah kita jadikan suatu kesenangan yang luar biasa. Itu Baik, karena baik. emang pada dasarnya saya sudah diajarkan sama guru-guru sama pelatih-pelatih kami. Tetap kita sampaikan perkara jadi itu jadinya mau jadi seperti apa itu sudah ketentuan. Iya, 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 iya. Alhamdulillah seperti itu kira-kira. Baik. Nah, itu ada di Qigong itu tadi dimasukkan, kalau bahasa ilmu kungfu kan kayak ginggang gitu ya. Iya. Ginggang ya. Bahwa di Kerasakti diajarkan juga yang seperti itu sehingga menuntut orang untuk lincah misalnya seperti itu. Ada pembahasan khusus tentang ilmu ginggang itu. Kalau untuk sampai detik ini saya belum diajarkan sedetail itu, makanya saya belum berani menjawab secara betul. Jadi masuk di dalam itu tadi ya, mungkin di ilmu Qigongnya tadi Iya. atau gitu ya, sehingga ilmu Qigong tadi selain kekuatan juga bisa digunakan untuk kelincahan-kelincahan tadi. Iya. Fungsinya bisa seperti Fungsinya itu salah ya. satunya itu. Baik, baik, baik. Nah, ini menarik ya. Ini kan IKSP Sarasati itu kan identik memang gerakannya kungfu. Kungfu. Tapi sekarang bergabung dengan silat ya. Ya. Berarti memang harus ada penyesuaian-penyesuaian gerak ketika beradaptasi dengan silat itu tadi. Ya, pada dasarnya kita tidak ada penyesuaian jurus, Tan. Itu karena apa yang sudah diberikan kepada kami, ya itulah yang kami terima. Ya, terima ya. Baik. Walaupun dengan bergabungnya kami di pencaksilat, itu satu kita berdasarkan karena silaturahmi, karena kedua juga karena pada dasarnya nama kami itu IKSP Kerasakti itu nama pencaksilat. Iya, udah ikatan keluarga silat ya Iya, masalahnya. Ikatan gitu. keluarga silat. Jadi, ya alangkah bijaknya di saat kita gabung dengan pencaksilat bukan dengan musuh. Ya paling cuma ditambahkan itu Ya. tadi ya, jurus tunggal gitu ya, Tunggal, TGR. dan Gitu ya. Paling untuk sekaligus untuk pas apa? Acara-acara silaturahim ataupun pertandingan-pertandingan yang sifatnya tradisi ya, tradisi seperti itu ya. Nah, kalau pas pertandingan juga pakai seperti ini atau ganti silat, baju silat biasa? Ya itu kita kembalikan lagi ke panitia. Oh, panitia. Karena pada dasarnya kami fleksibel. Gitu. Jadi memang punya dua seragam berarti ya? Iya, harusnya sih banyak. Oh, banyak malah. Harusnya banyak karena gini, kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Karena pendekar IKSP Kerasakti itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan orang lain. Bukan menuntut orang lain beradaptasi dengan kita. Tapi kitalah yang akan beradaptasi dengan orang lain. Makanya di saat seragam kami seperti ini, gitu kan, masuk ke salah satu event yang memang mengharuskan kita pakai baju pangsi, kami siap. Oh, pakai pangsi juga. Iya, kita juga siap pakai pangsi. Iya, jadi gantungannya di rumah tuh banyak ya. Iya, alhamdulillah. Tergantung koleksi. Nah, baik, kembali kepada kekuatan ini, Kang Yun, Kang Rahman sama De Ajeng ya. Ya, Ajeng tadi, Lintang. Nah, untuk pengetesan kekuatan-kekuatan tadi, apakah di Kerasakti ada itu tadi? Mecahin batu bata, mecahin beton, mecahin apa gitu ya, sebagai bukti nih bahwa tenaga dalam atau kekuatan yang kami latih itu benar-benar ada hasilnya, misalnya seperti itu. Bahkan kami untuk ukuran anak SD kelas 5 sampai kelas 6. 5 sampai kelas 6 ya? Ya, setelah mereka mempelajari Qigong dan kita lihat hasilnya, bahkan kami berani untuk menampilkan mematahkan satu batako hebel dengan kepala. Dengan kepala ya? Gitu. Iya. Artinya seukuran anak SD pun. SD padahal itu ya? Kecil sekali itu ya? Iya, sangat lah. Karena ukuran anak SD kelas 5 itu usia berapa tahun? Sekitar 10 iya, lah. sekitar 10 tahun ya, 10 10, 11, 12 ya sampai 6 tahun. Artinya di saat mereka sudah mempelajari Qigong, itu mereka sudah mempunyai kekuatan. Artinya sudah siap secara mental pun sudah Iya. siap. Jadi artinya itu bagian wajib dari Kerasakti bahwa
salah satu pembuktian jikungnya atau latihan itu dengan memecahkan Ya, itu tadi ya, tolak ukurnya ya. Kalau dia belum, misalnya nih, udah latihan tingkat sekian, belum bisa memecahkan hebel, belum bisa memecahkan apa namanya, batu bata atau apa gitu ya, maka bisa dikatakan orang itu nggak lulus, bisa seperti itu. Bisa seperti bisa itu. Seperti itu ya. Untuk hal seperti itu sih kita tidak cenderung ke arah sana. Oh. Gitu. Karena emang Cikung itu tidak dipelajari sekarang, hasilnya pun tidak akan kita rasakan sekarang. Artinya bukan persyaratan wajib untuk kenaikan tingkat ya, untuk pemecahan-pemecahan. Ya itu sebenarnya jadi salah satu. Salah satu. Cuman tidak diwajibkan. Oh. Gitu. Itu masih hanya sebatas referensi, gitu kan, hanya untuk menguji. Baik, untuk menguji kemampuan yang selama ini sudah kita latih. Gitu. Selama dia berlatih, sejauh mana sih capaiannya? Karena di Kerasakti pun kita punya tolak ukur. Harus punya tolak ukur sejauh mana kemampuan siswa-siswa kami untuk pencapaian di tingkat itu. Bahkan ada istilah belum saatnya turun gunung, gitu. Belum saatnya turun gunung untuk melatih. Tapi untuk di Cibinong sendiri sudah kita terapkan, kita akan belajar turun gunung, bagaimana cara menuruni gunung itu. Kan kita akan beradaptasi di sana. Jadi sudah kita ajarkan dari dini. Baik. Menarik sekali para sahabat silat sekalian, pembahasan kita terkait dengan Kerasakti dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira ada informasi yang pengen ditambahkan lagi, Kang Yun, atau yang lain terkait dengan Kerasakti, atau untuk yang diajeng untuk perempuan dengan kemampuan jikungnya tadi, kalau masak bisa makin cepat misalnya gitu, makin enak misalnya. Untuk di IKSP Kerasakti gitu, khusus untuk para Sri Kandi, kita ada perlakuan khusus dengan tidak mengurangi manfaat dan kaedahnya. Seperti kita push up, gitu kan. Kita ada aturan main karena seorang wanita ini kan makhluk yang sangat istimewa. Perhiasannya dunia harus kita jaga. Betul. Makanya untuk perlakuannya pun itu kita ada beberapa pemanasan atau jurus yang kita spesialkan khusus. Jadi biar tidak merubah fitrah dari wanita itu sendiri ya. Nanti jangan-jangan yang perempuan ternyata badannya kotak-kotak semua gitu ya. Jadi tetap sebagai wanitanya lembut dan memang ya seperti itulah wanita gitu, tidak berubah dengan latihan itu ya. Artinya pendekar Sri Kandi atau pendekarnya IKSP Kerasakti dari Sri Kandi itu bukan hanya titel jadi pendekir, tetap sebagai pendekar yang punya sisi keibuan yang memang sudah punya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Anaman? Terkait dengan Kerasakti sebelum kita akhirkan dari diskusi kita pada hari ini. Untuk semuanya, jangan takut untuk latihan pencaksilat. Kalau kalian belum mencoba, tidak akan pernah tahu. Tapi insya Allah kalau kalian mencoba, pasti akan tahu manfaatnya begitu banyak di pencaksilat sendiri. Itu pesan dari saya. Baik, Alhamdulillah. Terus semangat untuk semuanya. Salam pencaksilat. Jinsu ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada rombongan dari IKSP Kerasakti yang dipimpin oleh Kang Yun Harun Rashid, kemudian Kak Rahmat Afandi, kemudian Diajeng Lintang ya. Pada kesempatan ini yang jauh-jauh dari Cibinong untuk hadir untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan ilmu-ilmu yang ada di Kerasakti. Secara umum kita tadi membahas apakah jurus atau adakah jurus atau pukulan yang mematikan di dalam silat itu tadi. Dan insya Allah di semua perguruan pasti ada ilmu-ilmu seperti itu, termasuk yang di IKSPI Kerasakti. Dan teruslah kita berlatih sampai akhir. Ya, karena kalau kita ini berlatihnya hanya di kulit-kulitnya saja, akhirnya kita hanya mendapatkan kulitnya saja. Tidak mendapatkan inti dari ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Nah, kalau kita belajarnya sampai selesai, maka kita akan mendapatkan intinya. Mendapatkan nikmatnya, mendapatkan manfaatnya dari ilmu-ilmu tersebut, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, insya Allah sampai seperti itu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita pamit kepada seluruh pemirsa pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang bermanfaat. Salam silat dan kita sama-sama Jinsu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.